Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajerial, ya. Manajerial dalam tes nanti pada PPPK pada kesempatan nanti. Baik, kita langsung saja menuju nomor pertama ya. Di sekolah tempat Anda mengajar, kedatangan guru yang baru lulus CPNS. Maka sikap yang Anda tunjukkan adalah A. Mencoba untuk mengakrabkan diri dengan teman Anda tersebut. B. Akan memperkenalkan diri jika ada urusan. C. Mencoba mengajaknya akrab dengan rekan-rekan Anda yang lain. D. Biasa-biasa saja. Atau E. Merasa cuek karena dia adalah orang baru. Di sekolah tempat Anda mengajar kedatangan guru yang baru lulus CPNS, maka sikap yang Anda tunjukkan bagaimana? Apakah A? Kalau A saya rasa tidak ya, karena mencoba untuk mengakrabkan diri dengan teman Anda tersebut. Oh bisa ya, bisa kalau A ya. Terus kalau B, akan memperkenalkan diri jika ada urusan. Saya rasa bukan ya kalau untuk yang B, karena akan memperkenalkan diri jika ada urusan. Itu terlalu menyepelekan orang itu ya. Kalau C, mencoba mengajaknya akrab dengan rekan-rekan Anda yang lain. Bisa ini ya. Kalau D, biasa-biasa saja tidak, ini tidak. E, merasa cuek karena dia adalah orang baru. Oh ini ada senioritas ini ya. Ini berarti yang bisa itu antara A dan C. Kalau saya sih ini memilihnya lebih condong yang C. Karena apa? Karena tidak hanya kita yang mengakrabkan diri, tetapi kita juga mengenalkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu lebih bagus daripada yang A. Berarti jawabannya adalah maksudnya yang C ya. Berarti jawabannya yaitu lebih condong pada pilihan C ya. Berarti satu isinya C. Kita lanjut ke nomor 2. Suatu hari kendaraan Anda rusak sehingga Anda tidak dapat mengajar seperti waktu yang biasanya. Yang Anda lakukan adalah A. Membawa kendaraan Anda tersebut ke bengkel. B. Tidak berangkat mengajar. C. Menumpang orang lain yang kebetulan lewat di depan rumah Anda. D. Minta rekan kerja untuk dijemput. E. Menggunakan kendaraan umum untuk berangkat mengajar di sekolah. Baik, kita bahas ya. Anda punya sebuah kendaraan yang rusak, tetapi pada saat itu Anda mau berangkat ke sekolah dan Anda akan mengajar seperti waktu yang biasanya. Maka yang Anda lakukan bagaimana? Apakah A ya, kita bahas yang A, membawa kendaraan Anda tersebut ke bengkel? Bisa ini ya, kalau kita melihat dari sudut pandang yang kendaraan milik kita sendiri, kalau rusak mesti ya dibawa ke bengkel. Terus kalau B, tidak berangkat mengajar, oh ini tidak ya, ini jelas tidak ini ya. Terus C, menumpang orang lain yang kebetulan lewat di depan rumah Anda. Oh ini juga bisa ya. Berarti C bisa ya. Terus D, minta rekan kerja untuk dijemput, oh ini jelas tidak ya. Terus E, menggunakan kendaraan umum untuk berangkat mengajar di sekolah. Ini bisa, berarti antara A, C, dan E. Kalau A ini, kalau kita membawa kendaraan kita ke bengkel, maka kita akan menghabiskan waktu. Maka dengan kita menghabiskan waktu, otomatis kita akan terlambat ke sekolah ya. Dan untuk C, kalau untuk C itu, kalau kita menunggu kendaraan
orang lain ya, kendaraan orang lain yang kebetulan lewat di depan rumah kita, itu ya bisa, tetapi apa ya, tetapi kurang sopan lah ya untuk dilakukan gitu ya. Kalau yang E itu ya yang paling umum ya, menggunakan kendaraan umum, ini jelas, ini bisa ya, ini bisa untuk dijadikan sebuah jawaban ini ya. Berarti nomor 2 yaitu adalah yang E. Nah, lanjut ke nomor 3. Jadwal pembagian rapot di sekolah sudah sangat dekat. Anda sebagai wali kelas memiliki jadwal yang sangat padat atau sibuk sekali terkait hal pembagian rapat tersebut, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti kegiatan lain supaya tidak bosan. B. Mengerjakan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. C. Meminta bantuan orang terdekat. D. Menyusun jadwal kegiatan. Atau E. Mengerjakan yang mudah terlebih dahulu. Baik, kita langsung bahas ya. A. Mengikuti kegiatan lain supaya tidak bosan. Ini jelas tidak ya, karena pada saat itu kan jadwal pembagian rapot itu kan sudah sangat dekat. Berarti kita harus mempunyai sebuah persiapan yang sangat matang ya. Berarti yang A itu tidak ya. Yang B. Mengerjakan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Mengerjakan yang mana ini maksudnya? Mengerjakan yang hal-hal apa dulu? Hal itu kan banyak. Berarti B ini sedikit kurang jelas ya penjelasannya. Kalau yang C, meminta bantuan orang terdekat, oh tidak ya, karena itu kan karena hal pembagian raport itu kan termasuk apa ya? Termasuk kegiatan kita sendiri ya, kegiatan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Terus yang D, menyusun jadwal kegiatan, Terus kalau yang D ini ya bisa ini ya dijadikan sebuah pilihan, karena setiap hari kita itu punya jadwal kegiatan yang harus kita capai ini, yang harus kita lakukan ini. Berarti kegiatan itu biar terjalankan dengan baik sesuai dengan jam pada saat itu ya. Berarti yang E, mengerjakan yang mudah terlebih dahulu. Oh tidak ya, berarti pilihannya itu lebih condong yang D, karena hal apapun itu harus dijadwalkan terlebih dahulu supaya bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan deadline. Begitu ya. Lanjut ke nomor 4. Jika suatu hari nanti Anda dapat diterima atau dapat lulus sebagai pegawai PPPK, Anda kemudian ditempatkan di tempat terpencil, maka respon Anda adalah A. Mengundurkan diri. B. Mengajukan pindah. C. Senang karena hidup dengan suasana dan orang-orang yang baru. D. Senang memiliki gairah akan nuansa yang baru. Atau E. Tetap menjalankan tugas dengan semangat karena merupakan pilihan diri. Oke, kita bahas ya. Kita suatu hari nanti akan diterima sebagai pegawai PPPK. Tetapi ketika Anda diterima sebagai pegawai PPPK, Anda ditempatkan di daerah yang sangat terpencil. Maka respon Anda apa? Kalau mengundurkan diri saya rasa tidak ya. Karena itu bertolak belakang dengan hati nurani kita ya, dengan keinginan kita. Berarti tidak ya. Untuk mengajukan pindah, oh ini jelas tidak ya. Kalau kita baru diterima kerja kok langsung mengajukan pindah, ini kesannya kurang bagaimana ini ya. Terus C, senang karena hidup dengan suasana dan orang-orang yang baru. Oke, ini bisa kita tabung dulu ya. D, senang memiliki gairah akan nuansa yang baru. Oke, ini juga bisa yang D. Terus E, tetap menjalankan tugas dengan semangat karena merupakan pilihan diri. Oke, yang E juga bisa ya. Berarti antara C, D, E. Nah, kita lihat, bila kita lihat antara pilihan C, D, dan E dengan konteks pertanyaan yang ditanyakan,
maka yang lebih cocok itu yang mana? Yang lebih pas, yang lebih bagus untuk dijadikan jawaban itu yang mana? Apakah C, D, dan E? Kalau C itu bagus, tetapi ini kan yang kita bahas ini kan bukan hanya sebagai nuansa, bukan hanya suasana atau karena kita ketemu dengan orang-orang yang baru, bukan itu yang dibahas secara konteksnya ya. Jadi C itu ya benar tetapi kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban. Kalau D, senang memiliki gairah akan nuansa yang baru. Oke, ini seperti yang C ya. Ini seperti pilihan C tetapi beda yang dibahas saja. Berarti C sama D ini kurang pas ya, kurang cocok kalau dijadikan sebuah jawaban untuk nomor 4. Berarti isinya yang E, tetap menjalankan tugas dengan semangat karena merupakan pilihan diri. Lanjut ke nomor 5. Saya akan senang apabila A. Memiliki banyak teman, B. Memiliki banyak musuh, C. Dipuji oleh atasan, D. Menyelesaikan tugas tepat waktu, atau E. Menyelesaikan tugas dengan cepat. Baik, kita bahas ya. Saya akan senang apabila kalau A memiliki banyak teman, ini juga bisa dijadikan jawabannya. Kalau B itu jelas tidak bisa karena musuh itu hal yang selalu bertentangan dengan kita, orang yang selalu bertentangan dengan kita itu tidak ya, itu jelas tidak untuk dijadikan sebuah pilihan. Dipuji oleh atasan yang C itu juga jelas tidak dan karena kurang pas untuk dijadikan sebuah jawaban. Menyelesaikan tugas tepat waktu ini bisa ya. Atau E, menyelesaikan tugas dengan cepat. Oke, ini juga bisa untuk dijadikan jawaban. Berarti antara A, D, dan E. Oke, kita kaji ya. Memiliki banyak teman. Nah, memiliki banyak teman ini bagus, tetapi kalau hal di konteks pekerjaan ini juga tidak bagus. Ini yang kita bahas ini kan bab yang tentang pekerjaan ya. Berarti yang A itu kurang cocok untuk dijadikan sebuah jawaban. Terus yang D, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini bisa ya, ini bisa dijadikan jawaban ya. Karena menyelesaikan tugas dalam pekerjaan atau hal apapun itu kalau bisa pas tepat waktu atau tepat deadline kita ya. Kalau yang E, menyelesaikan tugas dengan cepat, ini bagus tetapi ini kurang pas. Kalau tugas dengan cepat ini kita juga tidak dilihat antara ketelitiannya harus cepat-cepat gitu ya. Harus cepat saja. Berarti yang lebih condong untuk dijadikan sebuah jawaban itu yang pilihan D ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Lanjut ke nomor 6. Pendapat saya tentang perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi adalah A. Perubahan adalah hal yang sangat wajar yang akan dialami oleh siapapun. B. Menghindari adanya perubahan dengan cara menjaga stabilitas organisasi sebisa mungkin atau sekuat tenaga. C. Organisasi harus menjadi learning organization. D. Setiap individu pada organisasi harus terbiasa akan adanya sebuah perubahan. Atau E. Pegawai tidak diwajibkan atau dituntut untuk kreatif dalam menciptakan perubahan. Oke, kita lihat konteks pertanyaannya bahwa apa pendapat Anda tentang sebuah perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Kalau A, perubahan adalah hal yang sangat wajar yang akan dialami pada siapapun. Oke, ini memang jelas ya, karena sebuah dinamika sosial itu bukan hanya terjadi pada organisasi, kehidupan juga bisa berubah ya. Berarti A bisa dijadikan sebuah jawaban maksudnya. B, menghindari adanya perubahan dengan
cara menjaga stabilitas. Oh, ini juga tidak ya. Bagaimanapun perubahan itu terjadi. Mau kita menggunakan cara apapun, perubahan itu pasti akan terjadi ya. B kurang cocok berarti ya. Organisasi harus menjadi learning organization. Oh, ini sangat tidak pas dengan konteks ya, karena tidak sesuai dengan pertanyaan. D, setiap individu pada organisasi harus terbiasa akan adanya perubahan. Oke, ini bisa ya. Ini bisa. E, pegawai tidak diwajibkan atau dituntut untuk kreatif dalam menciptakan perubahan. Ini tidak bisa ya. Berarti pilihan ini antara A dan D. Kalau kita lihat, kalau kita kaji, pilihan yang lebih cocok untuk lebih pas ya, lebih pas untuk nomor 6 ini adalah pilihan yang A. Kenapa yang A? Karena setiap perubahan itu adalah hal yang kita sikapi dengan sebuah kewajaran. Karena apa? Karena mau tidak mau perubahan itu juga akan terjadi ya. Kalau yang D, setiap individu atau pada organisasi harus terbiasa akan adanya perubahan, itu memang benar, tetapi konteksnya ini yang lebih cocok itu adalah pilihan yang dengan pilihan yang A. Berarti apa? Berarti jawabannya yaitu adalah pada pilihan A ya. Lanjut ke nomor 7. Keahlian berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain disebut juga dengan A. Komunikasi, B. Konseptual, C. Intrapersonal, D. Simpati, atau E. Interpersonal. Keahlian berkomunikasi ya. Kalau pilihan A, komunikasi itu jelas tidak nyambung karena sudah dijelaskan dengan pertanyaan. Pertanyaan tidak boleh dijawab dengan pertanyaan ya. Keahlian berkomunikasi, tetapi jawabannya adalah komunikasi, itu tidak ya. Kalau B, konseptual, itu jelas tidak nyambung ya antara konseptual dengan keahlian berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang lain. Terus C, intrapersonal, itu merupakan kebalikan ya, kebalikan dari bekerja sama dengan orang lain. Berarti jawaban C salah. D, simpati, ya ini juga jelas tidak nyambung dengan pertanyaannya ya. Berarti pilihan dari nomor 7 itu yang interpersonal atau yang E. Lanjut ke nomor 8. Pada saat waktu istirahat, ada seorang klien dari luar negeri yang ingin menemui Anda. Klien tersebut dalam keadaan terburu-buru karena harus segera menuju ke bandara untuk kembali ke negara asalnya. Maka sikap Anda adalah A. Menyuruh tamu tersebut untuk menunggu. B. Meminta bantuan teman Anda untuk menemuinya karena baru jam istirahat Anda. C. Menyuruhnya untuk menemui Anda lain kali saja. D. Segera menemui tamu Anda tersebut dan menanyakan tentang keperluannya. Atau E. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang beristirahat dari kerja Anda. Baik, ini ada seorang tamu dari luar negeri yang ingin menemui Anda dalam keadaan buru-buru untuk segera kembali ke negara asalnya. Maka respon Anda atau sikap Anda itu bagaimana? Kalau A itu jelas tidak cocok ya, tidak pas atau salah untuk dijadikan jawaban karena Anda menyuruh tamu itu menunggu padahal tamu ini dalam keadaan terburu-buru. Terus kalau yang B, meminta bantuan teman Anda untuk menemuinya karena baru jam istirahat Anda. Ini jelas salah ya, ini jelas tidak menghargai orang lain ini ya. C, menyuruhnya untuk menemui Anda lain kali saja. Ini juga seperti yang B, tetapi hanya kalimatnya yang beda, tetapi intinya sama ya. D, segera menemui tamu Anda tersebut dan menanyakan tentang keperluannya. Oke, ini bisa dijadikan jawabannya. Atau E, tidak mau menemuinya. Oh, tidak mau menemuinya berarti salah ini ya. Berarti yang lebih pas untuk
jawaban nomor 8 yaitu adalah pilihan yang D. Kita lanjut ke nomor 9. Dalam pelaksanaan tugas di kantor, ada sebuah tugas yang dipercayakan atasan kepada diri saya. Maka sikap saya adalah A. Mencari alternatif lain dengan tujuan supaya tidak memutuskan keputusan seorang diri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Menyadari bahwa keputusan diperlukan apabila keputusan itu di luar kemampuan atau wewenang saya. Atau E. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dilimpahkan atau dipercayakan ke saya. Ini ada sebuah tugas kantor yang dipercayakan oleh atasan Anda pada diri Anda. Maka respon Anda apa? Mencari alternatif lain dengan tujuan supaya tidak memutuskan keputusan sendiri. Oh, ini jelas tidak ya, karena bagaimanapun tugas ini sudah dipercayakan pimpinan oleh diri Anda. Berarti Anda yang mengatur semuanya. Berarti A, jawaban yang kurang tepat. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. B, yang B itu ya, itu jelas salah itu. C, selalu menunggu keputusan pimpinan. Ini juga hampir sama dengan pilihan yang B, berarti salah juga ya. Menyadari bahwa keputusan diperlukan apabila keputusan itu di luar kemampuan atau wewenang saya. Oke, ini salah ya. Ini karena apa? Karena apa salah? Karena tugas itu sudah dipercayakan atau diserahkan kepada pimpinan Anda ke Anda. Berarti jawaban D itu salah. Kalau E, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dilimpahkan atau dipercayakan ke saya. Berarti untuk nomor 9 ini pilihan jawaban yang benar adalah yang E. Lanjut ke nomor 10. Anda adalah seorang yang menyukai dunia fotografi. Pada saat itu pula kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Maka sikap Anda adalah A. Memengaruhi rekan lain untuk tidak mengikuti lomba. B. Anda tidak berminat mengikuti acara lomba tersebut karena hadiahnya kecil. C. Mengikuti acara lomba tersebut karena Anda suka dengan dunia fotografi dan yakin memenangkan lomba tersebut. D. Berusaha mengalahkan saingan Anda atau peserta lain dengan segala cara. Atau E. Mempelajari teknik-teknik terbaru dalam dunia fotografi dan berusaha dengan baik. Maka respon Anda yang baik untuk dijadikan jawaban ini yang mana? Anda akan mengikuti kantor Anda akan mengadakan lomba fotografi. Maka Anda bagaimana? Kalau A itu jelas salah ya, karena mempengaruhi rekan lain untuk tidak mengikuti lomba itu jelas salah, sangat bertolak belakang ya. Kalau yang B, Anda tidak berminat mengikuti acara lomba tersebut, itu jelas juga salah ya. Terus C, mengikuti acara lomba tersebut karena Anda suka dengan dunia fotografi dan yakin memenangkan lomba tersebut. Oke, ini bisa dijawabkan jawaban ya. D, berusaha mengalahkan saingan Anda atau peserta lain dengan segala cara. Oh, ini bisa, tetapi ini juga salah karena menggunakan segala cara ini yang membuat salah pada jawaban yang D. Untuk E, mempelajari teknik-teknik terbaru dalam dunia fotografi dan berusaha dengan baik. Oke, berarti pilihan untuk nomor 10 yaitu pada pilihan C dan E. Kita lihat ya. Kalau kita lihat konteksnya, konteks dari pertanyaan itu, konteks dari pertanyaan nomor 10 itu lebih condong yang lebih tepat ya. Lebih tepat yang pilihan jawaban yang E ya. Kalau saya lebih tepat untuk pilihan jawaban yang E. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti lomba itu kita wajib untuk menyiapkan hal tersebut dengan baik. Tetapi kita lihat yang jawaban C ya. Tetapi kita lihat jawaban C. Yakin memenangkan lomba tersebut itu kan
termasuk hal yang kurang tepat ya, kurang tepat kalau untuk yang C ini ya. Berarti jawaban untuk nomor 10 yaitu adalah yang pilihan yang E ya. Kita lanjut ke nomor 11. Saya adalah orang yang bertipe A. Saya adalah tipe orang yang mempunyai integritas secara konstruktif, serta konstruktif maksudnya ya. B. Saya adalah tipe orang yang penyabar, ulet, dan profesional. C. Saya adalah tipe orang yang kreatif, mandiri, serta inovatif. D. Saya adalah tipe orang yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Atau E. Saya adalah tipe orang yang toleran, berdedikasi, serta mandiri. Oke. Untuk nomor 11 ini silakan teman-teman jawab ya. Silakan teman-teman jawab sendiri dengan pemikiran teman-teman supaya saya ingin tahu ini jawabannya dari teman-teman itu yang mana, yang benar yang mana untuk menurut teman-teman. Silakan dijawab pada kolom komentar ya. Silakan dijawab pada kolom komentar, saya tunggu jawaban dari teman-teman semuanya ya. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian untuk kesempatan kali ini, maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.